Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Prasetyo, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi dan mata kuliah Komputer Masyarakat. Dan tugasnya yaitu penyuluhan masyarakat. Tugas yang saya buat yang bertema yaitu penggunaan komputer dengan baik dan benar sejak dini serta internet positif. Nah, apa sih teknologi komputer itu? Adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Contohnya apa saja? Yaitu ada bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel atau handphone yang biasa kita pegang saat ini. Nah, ada sedikit ringkasan yaitu perkembangan dunia teknologi informasi semakin hari semakin kuat. Saat ini semua sektor disentuh dengan kebutuhan teknologi informasi. Pelatihan pembuatan dokumen atau lembar kerja ini bertujuan untuk mengajarkan siswa atau anak-anak yayasan dapat memanfaatkan teknologi lebih luas. Metode yang kami ajarkan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Dengan Microsoft Word tersebut, anak-anak dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk membuat lembar kerja atau dokumen untuk melatih kemampuan anak tersebut karena cukup mudah. Dan paham setiap laptop maupun komputer pasti memiliki aplikasi tersebut. Nah, melalui kegiatan tersebut ini, kami harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak tersebut, serta melatih kemampuannya agar dapat menggunakan komputer di kehidupan sehari-hari dengan baik dan positif. Nah, jadi kenapa saya memilih metode cara menggunakan komputer dengan baik dan benar? Karena di Indonesia saat ini perkembangan teknologi komputer sudah sangat pesat tentunya, yang mana banyak sekali yang menggunakan kegiatan internet sehari-harinya. Nah, dan juga banyak sekali sisi negatif yang muncul dalam teknologi internet tersebut. Nah, dikhawatirkan anak-anak tersebut terkena dampak dari negatif tersebut. Nah, maka dari itu kami membuat program internet dengan positif ini dengan baik dan benar serta internet positif agar anak-anak itu tidak jatuh ke hal-hal yang negatif. Nah, berikut adalah saya akan mengajarkan cara menggunakan Microsoft Word sesuai pembahasan tadi. Saya akan membahas tentang Microsoft Word, aplikasi yang akan diajarkan oleh anak-anak Yayasan Panti Asuhan. Nah, pertama kita buka dulu Microsoft Word yang ada di tampilan ini. Kita klik saja 2 kali. Nah, sebelumnya sudah saya buat tentang biodata siswa karena yang ingin saya ajarkan pertama kali adalah untuk menulis biodata anak-anak tersebut. Dan sebelumnya sudah saya buat beberapa biodata. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana tulisan ini, biodata ini bisa ada di tengah, yang sebelumnya ada di sini, yaitu dengan cara menggunakan tools yang sudah dibawakan oleh aplikasi tersebut atau yang sudah ada yang bernamakan Center. Nah, ini tinggal kita klik saja biodatanya, lalu kita klik tools Center ini. Nah, maka secara otomatis akan berada di tengah. Tulisan tersebut bisa berada di tengah. Nah, untuk mempertebal tulisan ini, caranya yaitu kita klik kiri, kita tekan kiri pada mouse, nah kita tahan, lalu kita seret. Nah, lalu kita gunakan
yang namanya bold. Nah, yang ini italic, yang berarti membuat tulisan menjadi miring. Dan ada juga underline. Nah, underline ini berfungsi sebagai memberikan garis pada tulisan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi tulisan tersebut memiliki garis di bawahnya, serta yang italic tadi membuat tulisan menjadi miring. Nah, seperti itu. Dan ini juga nama sudah saya pertebal dan yang lain-lainnya belum. Dan juga saya akan mengajarkan cara seperti tadi kepada anak-anak. Nah, dengan cara menekan tombol kiri, lalu diseret. Nah, lalu klik yang bernama bold, atau di sini juga bisa. Nah, seterusnya lakukan itu. Nah, kita klik bold juga. Nah, jika tulisannya seperti ini bagaimana? Kita tekan saja tombol backspace pada laptop atau komputer, maka tulisan akan ke atas seperti semula. Nah, di sini ada beberapa biodata, sedikit biodata tentang siswa. Ini contohnya saja. Mungkin bisa ditambahkan seperti ayah kandung. Nah, cara agar sebuah tulisan yang ada di sini, jawabannya maksud saya supaya bisa rata, saya menggunakan tombol tab yang ada di laptop, di keyboardnya. Itu bisa diklik sebanyak 3 kali dan menggunakan titik 2. Nah, itu kita enter saja. Nah, ini mungkin contoh yang akan saya ajarkan kepada anak-anak yang ada di yayasan panti asuhan. Nah, ini seperti tadi kita bold. Bold itu untuk menghitamkan, mempertebal suatu tulisan. Dan ada lagi juga tentang ukuran tulisan atau size-nya ya. Itu bisa kita besarkan. Nah, di sini ada font size. Nah, ini kita klik saja. Nah, banyak sekali, ada berapa macam size yang bisa kita pilih. Contohnya ada 20. Nah, maka akan otomatis berubah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, dan juga ada jenis tulisan yang bernama font. Font itu artinya sebuah tulisannya. Nah, ini banyak sekali bisa kita pilih. Ya, maka ini jenis tulisan yang ingin kita ganti, bisa berubah macam-macam. Contoh kita pilih Arial. Oh, ini Arial yang tadi. Nah, ini coba kita pilih Bookman. Nah, maka berbeda seperti sebelumnya. Nah, ada sedikit perbedaan, dan yang ini menggunakan band Crib, yang teks bawah menggunakan Calibri. Nah, seperti itu untuk mengganti jenis tulisan. Dan ada lagi, ini untuk membuat tulisan menjadi di tengah. Jika ingin membuat tulisan berada di pinggir, kita gunakan Align Left. Nah, ini untuk membuat tulisan rata ke sebelah kiri. Ketika kita ingin membuatnya tengah, kita pilih Center. Dan ketika ingin membuat
menjadi rata kanan, kita bisa pilih align right. Nah, seperti ini contohnya. Dan yang ini untuk apa? Yang ini untuk membuat tulisan rata kiri dan kanan, supaya tulisan itu semuanya rapih, kiri dan kanannya sejajar. Nah, dan di sini juga ada contoh slogan yang saya ingin siswa itu buat. Ini ada contoh slogan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya juga akan mengajarkan bagaimana cara membuat penomorannya. Nah, ini kita klik saja di belakang generasi ini, menggunakan mouse, mengeklik dengan tombol yang sebelah kiri, lalu kita pilih numbering, lalu kita klik saja. Nah, maka akan otomatis menjadi nomor 1. Nah, berikutnya juga menjadi nomor 2. Kita klik lagi numberingnya. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, ini otomatis. Mungkin selain nomor juga bisa huruf ABC seperti ini ya, banyak pilihannya. Nah, jika kita ingin memulainya dari angka 2 bagaimana? Nah, kita mulainya bisa menggunakan ini. Nah, ini tadi kita memulai dari 1, kita juga bisa memulai dari 2. Nah, maka akan berubah jika kita memulainya dari 2. Seperti itu. Nah, ini kita kembalikan lagi. Oke, kita kembalikannya dengan cara sederhana saja. Ini angka 2 dan kita ingin mengembalikannya ke angka 1 dengan cara menekan tombol Undo. Atau jika di keyboard bisa menggunakan Ctrl Z ya, Ctrl Z. Nah, maka akan kembali ke 1. Nah, itu untuk jika ada kesalahan kita bisa kembalikannya ke angka 1. Nah, slogan ini saya anak-anak akan saya suruh buat membuat slogan. Nah, mungkin bisa dikreasikan seperti tadi ya, contoh yang sudah saya buat. Mungkin bisa dipertebal atau menggunakan tulisan menjadi miring. Nah, mungkin bisa dikreasikan. Dan yang sudah saya ajarkan tadi sebelumnya, mungkin tulisannya bisa diubah menjadi yang lebih beraneka ragam, contohnya seperti ini. Nah, dan juga saya akan mengajarkan bagaimana agar tulisan ini semuanya berubah seperti yang di nomor 1. Nah, dengan cara seperti tadi, mengeklik mouse yang sebelah kiri, menekannya, lalu diseret sampai habis ini. Nanti, lalu baru kita pilih. Atau yang dalam artian kita blok semuanya ya, seperti itu tadi. Nah, atau kita bisa ganti size ukurannya, font size-nya. Nah, itulah yang saya ajarkan pada anak-anak Yayasan Panti Asuhan. Kenapa saya mengajarkan ini? Karena sehari-hari yang dia pelajari tidak ada yang namanya penggunaan komputer, maka ini tujuannya untuk memperkenalkan apa yang ada di komputer jadi seperti ini, untuk membuat suatu surat mungkin ke depannya bagi anak-anak tersebut. Nah, dan juga di sini kita bisa menambahkan gambar ya, ada picture. Nah, di sini banyak sekali gambar. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menyimpan tulisan ini semua yang sudah dibuat. Ada biodata dan ada juga contoh slogan. Nah, bagaimana dengan cara ini di bagian atas sebelah kiri itu ada save atau Ctrl S juga bisa, kita klik saja.
Nah, maka sudah tersimpan. Nah, karena ini sudah tersimpan, jadi saya simpan ulang dengan cara klik yang ada di sini, file. Kita klik saja file, dan kita pilih save as. Ada save as. Perbedaannya, save as kita bisa memilih di mana penyimpanan yang kita inginkan. Sedangkan save, kita langsung otomatis tersave. Nah, ini kita save as saja. Nah, di sini banyak sekali folder. Nah, ini kita pilih di tugas. Nah, kita buat lagi di biodata dan slogan. Nah, kita klik save saja. Nah, maka akan tersimpan di file tugas. Nah, seperti itulah kira-kira yang akan sedikit saya ajarkan kepada anak-anak di panti asuhan. Tidak terlalu rumit, setidaknya mereka paham akan tentang aplikasi Microsoft Word tersebut. Nah, di samping itu juga ada Microsoft PowerPoint. Nah, yang ini juga saya akan ajarkan. Kita pilih saja blank presentation. Nah, saya ingin mengajarkan mereka tentang PowerPoint. Jadi ini contoh saja, mungkin kita bisa pakai teks yang tadi. Nah, saya juga akan mengajarkan bagaimana untuk memindahkan sebuah aplikasi satu ke aplikasi lain. Nah, untuk itu istilahnya transisi ya, atau multitasking, dengan cara ada di sini, di bawah sini kita bisa klik. Nah, maka akan berpindah ke Microsoft Word tadi. Jika kita ingin ke PowerPoint tadi, kita bisa klik ini lagi. Nah, atau di keyboard bisa menggunakan tombol kombinasi Alt Tab. Nah, maka di sini ada 3 slide. Jadi kita pilih presentation atau biodata yang Microsoft Word. Nah, ini bisa kita copy saja. Nah, dengan cara blok tadi, lalu klik kanan, lalu kita copy. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, ini. Nah, atau cara mudahnya bisa menggunakan keyboard Ctrl V atau Ctrl V. Seperti ini. Nah, maka akan muncul yang tadi kita blok. Nah, untuk menambahkan slide, kita arahkan kursor mouse-nya ke sebelah kiri sini, lalu kita klik kanan pada mouse. Nah, di sini ada new slide. Nah, ini untuk menambahkan slide. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan tulisan yang ada tadi di Microsoft Word tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa copy lagi. Atau jika kita ingin lebih cepat lagi, kita copy semuanya. Nah, kita blok. Nah, lalu kita copy. Lalu kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, maka ini semua akan sama dengan yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana ingin menambahkan slide, tetapi slide-nya ingin diletakkan di nomor 2, padahal di nomor 2 sudah ada. Mungkin ada siswa yang lupa memberikan namanya ya. Contoh misalkan namanya Nah, mungkin siswa tersebut lupa memberikan nama identitasnya.
Dan lalu jika namanya ditaruh sini mungkin kelihatannya kurang sinkron atau kurang rapih. Nah, bagaimana caranya agar nama tersebut bisa ditaruh di slide nomor 2? Ini kita klik saja mouse sebelah kiri, kita klik, lalu kita tekan, kita seret ke bagian nomor 2. Nah, maka akan berpindah seperti itu. Atau mungkin bisa ditaruh diletakkan di yang pertama, itu juga bisa. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, dan juga di PowerPoint ini fungsinya untuk presentasi. Nah, jadi bisa kita sedikit desain ya. Nah, sesuai dengan selera masing-masing seperti ini. Banyak sekali pilihannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus juga bisa menggunakan transisi. Nah, jika ingin presentasi, kita pilih yang ada di sini, slideshow. Nah, kita klik pada mouse arah kanan, tombol kursor arah kanan, tanda panah arah kanan. Nah, maka akan next ke slide berikutnya. Jika kita ingin keluar, kita bisa tekan tombol ESC yang ada di keyboard. Nah, terus juga kita bisa variasikan di transition. Kita klik yang slide pertama, itu kita pilih saja yang mana saja, atau yang ini bisa, atau slide 2 kita gunakan ini. Nah, maka kita akan melihat sedikit perbedaan dari sebelumnya. Kita balik lagi ke slideshow. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari sebelumnya. Ketika kita next, ada sedikit perbedaan tampilan. Nah, ya kan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menyimpannya? Sama seperti sebelumnya, kita bisa simpan di file, lalu kita pilih save as. Nah, ada beberapa file kita simpan di file tugas. Nah, kita namakan contoh slogan siswa. Nah, ini kita pilih save. Nah, lalu bagaimana cara kita ingin melihat file kita tersebut tadi? Bagaimana dan di mana? Nah, kita bisa pilih ini di file. Nah, banyak sekali file yang ada di komputer ini ya, yang tersimpan. Nah, mungkin agak sedikit bingung di mana, dan kita akan menemukannya di file tugas tadi. Nah, ini file tugasnya. Mungkin kalau agak sedikit bingung, kita bisa gunakan ini, search dokumen. Nah, kita bisa tuliskan nama dokumen yang tadi. Contoh dokumen yang pertama di Microsoft Word tadi, namanya adalah biodata siswa. Nah, ini akan muncul biodata dan slogan. Dan juga di sini ada rincian datanya, tanggal, tahun dibuat, dan jamnya. Nah, ini kita pilih saja, klik kiri, kita tekan 2 kali. Nah, maka file yang dibuat tadi bisa terbuka kembali seperti itu. Nah, kita balik lagi ke file tadi, folder. Nah, bagaimana jika kita ingin membuka file yang di PowerPoint tentang slogan tadi? Nah, kita bisa klik tugas. Nah, jika kita sedikit bingung bagaimana cara menemukannya, kita bisa pilih seperti tadi dengan nama
contoh slogan. Nah, maka akan muncul. Saya akan memberi sedikit info kenapa ada di bagian pertama sini, kenapa tidak ada di bagian sebelah sini, sini, atau yang sebelah sini. Kenapa ada di sini? Karena file tersebut dibuat baru. Jika filenya sudah lama, mungkin posisinya tidak ada di sini. Mungkin bisa di sebelah keempat sini atau sebelah sini, ya. Jadi file yang baru dibuat akan otomatis paling pertama sesuai dengan data modified-nya tanggal 11 bulan 5 tahun 2020 jam 8.52. Nah, ini kita buka saja. Klik 2 kali kiri mouse-nya. Nah, maka akan terbuka contoh yang kita buat tadi. Nah, jadi seperti itulah yang saya ajarkan kepada siswa yayasan, dan ada juga penggunaan internet secara positif yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Muhammad Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komputer. Mungkin dari sekian anak-anak di Indonesia belum mengetahui cara menyambungkan komputer ke internet. Yang pertama-tama yang kita lakukan, kita harus menyalakan internet itu. Kemudian setelah itu kita buka gambar lingkaran ini yang tulisan non connected, lalu kita klik, kita hubungkan ke internet yang kita miliki. Oke, setelah terhubung, maka gambar lingkaran tadi akan berubah menjadi gambar seperti ini. Kemudian setelah menjadi gambar ini, kita bisa menyambungkan komputer ini ke website-website. Mungkin anak-anak zaman sekarang banyak yang salah menggunakan internet, yaitu biasanya ketika salah menggunakan internet akan tertuliskan internet positif. Apa sih internet positif itu? Internet positif adalah istilah yang biasa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran terhadap website-website yang dianggap tak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Jadi, anak-anak zaman sekarang itu mungkin sering ketemu yang namanya internet positif. Internet positif itu adalah website-website yang diblokir karena dianggap tak layak oleh pemerintah Indonesia. Contohnya seperti pemalsuan berita dan situs dewasa. Oke, setelah itu kita harus mencari internet yang baik dan berita-berita terpercaya. Apa sih sumber-sumber berita terpercaya itu? Sumber-sumber berita terpercaya itu yang biasanya diakhiri dengan .com. Tetapi jangan keliru, mentang-mentang sudah belakangnya .com, kita langsung percaya begitu saja. Kita harus melihat tanggalan waktu dan juga isinya. Ketika berita itu mengenai masalah pemilihan kepala daerah, itu kita lihat bagaimana sistemnya dia menyebarkan berita, apakah dia mengotot ke salah satu kubu atau tidak, contohnya seperti itu. Lalu di internet kita juga bisa menemui yang namanya YouTube. Apa sih YouTube itu? Kebanyakan anak-anak itu masuknya ke YouTube biasa atau YouTube normal lah yang biasa dipakai kalangan umum. Tetapi di sini itu ada yang namanya YouTube Kids. Nah,
YouTube Kids ini khusus untuk anak-anak yang usianya masih dini atau masih belajar di bangku sekolah. Karena YouTube Kids ini banyak mengajari anak-anak tentang edukasi, seni, dan kerajinan, musik, dan lain-lainnya itu ada semua di YouTube Kids. Nah, untuk YouTube biasa atau YouTube yang dipakai banyak orang, itu biasanya berisikan tentang apa saja. Bisa sumber-sumber yang simpang siur dan belum terpercaya, dan video-video lainnya serta edukasi juga ada. Tetapi di sini dalam YouTube ini seharusnya seseorang memberi batasan usia, karena tidak seluruh usia dapat menonton video-video yang khusus ke atas, istilahnya dewasa. Nah, di sini cara mencarinya adalah klik telusuri, lalu ketik key-nya yang mau dicari. Misalnya ingin mencari perkalian silang 2 vektor. Oke, ini misalnya. Lalu kita klik. Nah, terus kita saksikan semuanya hingga selesai. Lalu setelah selesai, kita bisa mencobanya secara sendiri dan sembari melihatnya lagi apabila lupa. Jadi penggunaan internet itu sangat penting bagi orang-orang atau manusia generasi sekarang, karena dari internet kita bisa mencari tahu apa saja yang ada di seluruh dunia. Karena dari internet kita bisa belajar segalanya, mulai dari Google Translate. Di sini sangat banyak sekali ya di Google Translate ini, beraneka macam bahasa ada. Jadi ketika kita ingin belajar misalnya untuk mengetahui bahasa Jawa, mungkin ada orang-orang Indonesia yang ingin mengetahui bahasa Jawa. Jadi misalnya kamu sudah makan belum? Nah, di sini itu bahasa Jawanya akan keluar sendiri, sampean wis mangan apa durung. Nah, kemudian kita ubah menjadi bahasa Inggris. Oke. Nah, kemudian akan otomatis berubah ke bahasa Inggris. Jadi internet itu memang benar-benar sangat berfungsi dan berguna untuk masa sekarang, untuk anak-anak yang akan datang. Karena dari internet semua sudah bisa dicari. Dan untuk penggunaan internet lagi lainnya adalah kita bisa mencari apa saja, misalnya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat layangan. Nah, di sini sudah ada semuanya langsung, mulai dari kertas, benang, tongkat, gunting, penggaris, spidol atau warna pensil. Ya, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan
Yang terakhir di sini banyak anak-anak yang belum mengetahui mungkin ya untuk cara mematikan komputer. Caranya itu kita klik di bawah ujung kiri ini tulisan start, gambar jendela. Kemudian kita cari gambar lingkaran seperti ini. Di sini ada pilihan sleep, shutdown, atau restart. Di sini kita pilih menu shutdown. Nah, untuk menu sleep itu hanya untuk mematikan komputer, tetapi apa yang dibuka-buka tidak hilang, dan restart ini untuk merestart ulang komputer, dan shutdown ini untuk mematikan seluruh sistem komputer. Ya, seperti itu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.